Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di video pembelajaran atau tutorial. Pada kali ini kita akan coba menjelaskan materi teori dan praktek untuk pengolahan data angka. Nah, materi ini ada di materi TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, kemudian KKPI. Nah, bisa juga ada di materi simulasi digital. Nah, untuk Anda yang membuka buku simulasi digital KKPI versi Yudhistira, silakan buka halaman 59 atau halaman 60. Oke, langsung saja ke penjelasannya dulu. Yang pertama adalah pengolahan data angka. Data angka ya, itu kurang. Apa itu pengolahan data atau pengolahan angka atau aplikasi pengolah angka? Pengolahan data angka melibatkan logika dan operasi hitung matematika. Logika dapat digunakan untuk menyeleksi input angka, ya, pemasukan angka ya, menginputkan angka, atau memberikan output, keluaran output itu hasil, sesuai dengan kondisi tertentu. Sedangkan operasi hitung matematika dapat digunakan untuk menghitung statistik dari data angka tersebut. Oke, itu secara umum penjelasan atau pengertian pengolahan data angka. Yang berikutnya penggunaan fungsi logika. Nah, di aplikasi pengolahan data angka ini ada yang disebut dengan fungsi logika. Apa itu fungsi logika atau apa saja itu fungsi logika? Yang pertama adalah fungsi not. Not secara harfiah bahasa Indonesia not berarti tidak. Not berarti tidak atau sebaliknya atau bukan. Nah, apa itu fungsi not? Fungsi not digunakan untuk menyatakan ingkaran atau negasi, yaitu membalikan nilai argumen. Jadi misalkan diberi syarat harus 60 angka atau nilainya. Nah, jika tidak 60 atau bukan 60, maka tidak memenuhi syarat. Ya, itu fungsi not. Nah, fungsi not digunakan untuk contohnya semacam syarat ataupun kriteria apa saja yang harus memasuki atau yang harus memenuhi kriteria. Dan jika tidak memenuhi kriteria, maka itu masuk ke dalam kategori not. Misalkan gini, yang boleh masuk kelas not laki-laki. Nah, berarti yang laki-laki tidak boleh masuk kelas, artinya tidak memenuhi syarat, atau sebaliknya negasi. Nah, berarti yang boleh masuk ke kelas adalah siswa perempuan. Contoh seperti itu. Atau yang boleh memasuki wahana adalah yang usianya misalkan 5 tahun ke atas. Artinya yang di bawah 5 tahun berarti tidak memenuhi syarat alias tidak boleh masuk. Itu kalau digunakan dalam kondisi nyata atau real. Nah, sedangkan di sini adalah penggunaan untuk angka ataupun nilai input angka. Yang kedua adalah fungsi N. N berarti dan. Artinya ada dua, ya, bisa dua ataupun lebih syarat. Apa itu fungsi N? Fungsi N untuk membandingkan dua angka atau lebih argumen dan menghasilkan nilai true atau false. Jadi syaratnya atau argumennya harus ada dua atau minimal dua. Misalkan syarat yang pertama, nilai satunya harus minimal 60, nilai 2 harus 60 juga misalkan. Syaratnya 2 tapi dua-duanya nilainya 60. Jika ada siswa yang nilainya ya, salah satu nilainya di bawah 60, maka tidak masuk kriteria. Jika ada siswa yang nilai 1 dan nilai 2-nya 60 ke atas, maka memasuki kriteria. Sekali lagi contoh, ada siswa A, nilai satunya adalah 50, nilai 2-nya adalah 70. Nah, karena ada satu yang tidak memenuhi syarat, maka dia tidak memasuki kriteria untuk memenuhi syarat dari fungsi N tersebut. Contoh kedua, ada siswa yang nilai satunya 70, nilai 2-nya 80. Nah, berarti memenuhi kriteria ataupun syarat. Ya, maka siswa yang kedua tersebut bisa lolos ataupun masuk kriteria dalam fungsi N. Yang berikutnya adalah fungsi OR. Nah, kalau OR berarti atau, artinya salah satu, ya, tidak mesti dua-duanya. Apa itu fungsi OR? Digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen.
Misalkan seperti ini. Nilai teori minimal 70, nilai praktek minimal 80. Ya, nilai teori 70 dan nilai praktek 80. Jika ada siswa yang nilai teorinya 70 dan nilai prakteknya 80, maka dia memasuki kriteria. Contoh kedua, jika ada siswa nilai teorinya misal 50, nilai prakteknya 90. Nah, nilai prakteknya memenuhi kriteria, tetapi nilai teorinya tidak memenuhi kriteria. Maka siswa yang kedua tersebut tidak memasuki nilai kriteria atau syarat dari fungsi OR tersebut. Oke, itu fungsi OR. A, B, C, D ya, itu tidak berurut. Yang berikutnya adalah fungsi if. Nah, if di sini berarti membandingkan. Apa itu fungsi if? Kita lihat fungsi if untuk menyatakan implikasi jika dan maka. Fungsi if adalah salah satu fungsi yang populer di Microsoft Excel. Maksudnya seperti ini atau contoh penggunanya seperti ini. Jika siswa tersebut menggunakan seragam lengkap, ya, jika siswa tersebut menggunakan seragam lengkap, maka siswa tersebut boleh masuk kelas. Artinya apa? Jika ada siswa yang tidak menggunakan seragam lengkap, berarti siswa tersebut tidak boleh memasuki kelas, ya, karena tidak memenuhi persyaratan atau kriteria persyaratan dari if tadi atau perbandingan tadi. Sekali lagi, fungsi if digunakan untuk menyatakan implikasi jika dan maka. Ya, jika apa, maka harus apa. Jika lengkap, maka boleh masuk kelas. Jika tidak lengkap, maka tidak boleh masuk kelas. Seperti itu contohnya. Oke, ini adalah macam-macam atau bagian-bagian dari fungsi logika. Yang berikutnya adalah fungsi matematik dan kegunaannya. Nah, kalau ini nanti kita harus praktekkan langsung ya. Penggunaannya mulai dari ABS ya, fungsi ABS, INT, round, event, dan seterusnya. Contohnya ABS. ABS digunakan untuk menghasilkan nilai mutlak atau absolut. Jadi nilai absolut. Nah, ini nanti semuanya digunakan di Microsoft Excel. Ya, begitupun INT, integer, membulatkan nilai ke bilangan genap terdekat. Oke. Yang lainnya silahkan dibaca. Intinya ini nanti harus langsung kita praktekkan penggunaannya, ya, baik itu mulai dari cara inputnya, cara pengetikan rumusnya dan melihat hasilnya. Berikutnya adalah menggunakan operasi hitung matematik. Ada di halaman 62 ya kalau di buku KKPI. Apa itu operasi hitung matematik atau apa saja operasi hitung matematik tersebut? Operator yang digunakan untuk perhitungan matematik. Operator atau operasi ya, operatornya apa saja? Yang pertama ada penjumlahan. Jadi ini adalah operator-operator yang sering digunakan dalam perhitungan matematik. Ada penjumlahan yang pertama. Contohnya di dalam matematik 5 ditambah 5 atau 5 plus 5. Nah, nanti di penulisan Microsoft Excel-nya adalah 5 plus 5. Ya, 5 plus langsung 5 tanpa spasi. Nah, adapun sama dengan itu masuk nanti ke syarat. Jadi nanti ada istilah atau ada operator sama dengan, di mana sama dengan di sini ya, tanda sama dengan digunakan untuk semua rumus. Jadi setiap menggunakan rumus harus menggunakan sama dengan. Maksudnya secara otomatis di sini ya, sama dengan 5 tambah 5 tanpa spasi. Kemudian pengurangan. Operator yang kedua adalah pengurangan. Dalam matematik 5 min 5 atau 5 dikurang 5. Di Microsoft Excel penulisannya 5 strip 5 atau 5 min 5 tanpa spasi. Otomatis sama dengannya juga ditulis atau diketik. Yang berikutnya adalah perkalian. Di dalam matematik rumusnya adalah 5 kali 5 atau 5x5. Di Excel penulisannya adalah 5 bintang 5. Ya, di Microsoft Excel penulisannya 5 bintang 5 untuk perkalian. Nah, untuk tombol bintang sendiri di keyboard
itu ada di tombol 8. Jadi untuk mengerti tanda bintang, Anda ketik atau klik tombol 8 dibarengi dengan tombol shift. Jadi shift 8 ya untuk menghasilkan tanda bintang. Yang berikutnya adalah pembagian. Di dalam matematik pembagian penulisannya adalah 10.2. Jadi 10.2. Di dalam Microsoft Excel penulisannya adalah 10⁻². Satu lagi perpangkatan. Kalau di kalau di matematik penulisannya adalah 10⁻². Nah, angka 2-nya di sini agak kecil naik ke atas. Nah, sedangkan di Microsoft Excel penulisannya adalah 10⁻². 10⁻² atau untuk penulisan pangkatnya ini di keyboard ada di tombol 6. Jadi cara pengetikannya tekan tombol 6 dibarengi dengan tombol shift di keyboard sehingga menghasilkan tanda pangkat. Kemudian dilanjutkan dengan angka 2. Oke, itu teori-teori pengenalan dalam materi aplikasi atau perangkat lunak pengolah data angka atau pengolah angka. Ya, pengolah data angka atau pengolah angka. Nah, sebelum ke praktek ada satu lagi yang harus kita ketahui, yaitu statistik lewat. Satu lagi ya, statistik. Oke, ada statistik satu lagi. Nah, statistik menggunakan statistik atau fungsi statistik dan kegunaannya. Ini sering sekali digunakan di dalam penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama ada yang disebut dengan sum atau sum penulisannya, di mana sum atau sum ini digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu range. Nah, range apa itu range? Nah, nanti kita jelaskan ya. Intinya range di sini adalah isi nilai-nilai yang kita input sebelumnya di Microsoft Excel. Jadi nanti ada yang namanya cell, ada yang namanya range ya. Nah, nanti kita jelaskan di kemudiannya atau di berikutnya. Berikutnya ada rumus average ya atau average, yaitu menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Kemudian ada nilai max atau fungsi max untuk menghasilkan nilai terbesar dalam suatu range. Kemudian ada fungsi min untuk menghasilkan nilai terkecil dalam suatu range. Dan count number menghitung banyak data dalam suatu range. Oke, itu teori-teori yang harus kita kuasai dulu terlebih dahulu dalam penggunaan Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Terakhir, tampilan ya. Kita lihat dulu atau mengenal tampilan Microsoft Excel. Mengenal tampilan Microsoft Excel. Kurang lebih seperti ini tampilan Microsoft Excel ya. Mulai dari paling atas ya, bagian sini. Ini ada yang namanya book 1 strip Microsoft Excel. Nah, book 1 di sini artinya karena ini Microsoft Excel-nya baru dibuka, maka tulisannya book 1. Jadi nanti kalau Anda buka lagi Microsoft Excel atau tampilan Microsoft Excel, maka nanti namanya book 2. Buka lagi book 3 dan seterusnya. Nah, book 1 di sini berarti kemungkinan besar ini belum disimpan. Nah, nanti setelah dokumen yang kita ketik di sini di Microsoft Excel ini sudah disimpan, ini akan berubah dengan nama file. Misalkan file laporan data siswa. Maka di sini akan berubah menjadi laporan data siswa strip Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini nama programnya atau nama aplikasinya. Yang berikutnya di sini ada menu. Ya, ada file, kemudian home. Ini kebetulan tampilannya versi 2010 ya. Mungkin nanti tampilan Microsoft Excel ini akan berbeda sedikit dengan tampilan Microsoft Excel yang Anda gunakan di rumah masing-masing. Lanjutkan lagi, di sini ada menu, ada file, home, insert, page layout dan seterusnya, itu adalah menu. Kemudian di bawahnya di sini ada gambar-gambar kecil, ini namanya toolbar. Dan untuk versi 2007 ke atas, 2007 ke atas, masing-masing menu ini disekat seperti ini, kurang lebih disekat ya. Jadi ini ada sekatan. Nah, ini disebut dengan grup. Ya, grup, ribbon, clipboard, grup, font, grup, alignment, grup, number dan sebagainya. Oke, berikutnya sebelah kanan atas ada minus ya, ini untuk minimize, kemudian ada kotak, ini untuk maximize dan restore.
mengecilkan atau membesarkan tampilan layar berupa persen ya, misalkan 50%, 25% tampilan layarnya dan seterusnya. Kemudian maximize untuk full satu layar atau satu layar penuh. Kemudian ada X untuk exit atau close. Berikutnya lagi di sini ada function, ada fungsi. Ya, ini untuk mengetikkan rumus. Ini letak sel. Nah, posisi ada di sel A1. Oke. Berikutnya lagi di sini ada scroll bar, scroll atas dan bawah. Kemudian di sebelah bawahnya ada scroll kiri kanan. Ya, ada scroll atas bawah dan ada scroll kiri kanan. Berikutnya lagi di sini ada sheet ya, sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya zoom slider untuk merubah tampilan sheet ya, tampilan lembar kerja. Ya, zoom in dan zoom out. Oke, itu tampilan dari Microsoft Excel dengan kategori atau kelompok program aplikasi pengolah data angka atau aplikasi pengolah angka. Demikian untuk penjelasan secara teori materi dari pengenalan pengolah angka. Nah, untuk prakteknya nanti kita buatkan di video berikutnya. Demikian sekali lagi penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.